Ramon apa nih, bawa apa Mas Ramon? Kayak buku juga nih, karena tahu kayaknya Mas Tukul memang hobinya kan suka baca ya. Mas, gimana Mas? Yang ngajarin senang baca ini Pak Ramon. Oh, yang ngajarin Mas Tukul. Iya, jadi ceritanya dulu tuh Tukul sering ke kantor saya sama Hari. Dulu saya bikin kantor, kemudian dia sering datang. Kemudian kita sering ngobrol, dia pertanyaannya banyak setiap hari. Sampai saya bilang, nanya ya Bapak ya? Iya, kalau kamu mau pertanyaannya maju, banyak. banyak. Makannya banyak. Gak saya kasih makan, gitu. Sampai minjem uang sama satpam ya, pernah ya? Iya. Iya, itu. Untuk makan, karena nungguin itu. Nah, jadi kejamnya. Jadi Pak, kenapa saya bilang salah satu nasihat saya kepada dia adalah orang nggak akan bisa maju kalau nggak baca buku. Jadi kamu daripada nanya melulu, baca dulu dia buku ini. Saya sebetulnya asal aja ngambil buku dari banyak buku itu ya, saya kasih buku dia. Ternyata buku itu bukunya Dale Carnegie ya, buku motivasi. Judulnya itu Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Dan buku ini saya cari lagi tadi. Ternyata masih aja dijual, cuma edisinya lain dan covernya sudah lain. Dan mungkin lebih cocok sama Tukul sekarang bagaimana menghindari kawan dan tidak terpengaruh orang lain gitu. Ya. Betul. Kenapa begitu Mas? Karena Tukul kan sekarang udah sukses. Ya mungkin ya kawan mencari dia, bukan dia mencari kawan. Dia nggak Tukul. Betul. Ya betul. Saya dulu sering mengeluh kepada Pak Ramon. Tadinya kan Pak Ramon baik, juga memperhatikan saya, yang ngasih duit, tapi lama-lama kelamaan aku jadi kebiasaan. Akhirnya Pak Ramon ya jenuh sendiri kok tiap hari ngeluh. Aku malah nggak mikirin keluargaku, malah mikirin kamu. Nah, kalau supaya kamu maju ini tak kasih buku, habisin dulu bukunya, kamu boleh main ke rumah saya lagi. Alhamdulillah bukunya saya baca, selesai, terus aku memberi kabar gembira dan tidak mengeluh terus kepada Pak. Iya. Buku ini berarti ya? Iya betul. Buku itu ya? Dan saya bawa kado lain. Mungkin banyak orang di sini yang merasa bahagia dengan kesuksesannya Tukul ya. Dan banyak orang yang sayang sama Tukul tuh harapannya sudah terpenuhi, kecuali saya. Kenapa? Saya dulu pernah berharap Tukul itu bisa menjadi seorang stand up comedian pertama di Indonesia. Dan ketika dia sudah mulai pintar, sudah mulai lucu, dia malah bergabung sama Pak Tarsan waktu itu. Iya. Jadi malah ngegrup. Iya. Ya, saya merasa bahwa saya mesti ngalah dulu. Tapi sekarang malam ini saya bawakan sebuah buku yang saya tulis sendiri dan sekarang menjadi buku panduan stand up comedy pertama dan satu-satunya di Indonesia. Judulnya Kitab Suci. Nah, sekarang saya kasih sama Tukul supaya mudah-mudahan mungkin di kemudian hari saya bisa lihat Tukul berstand up comedy. Asik. Saya sudah punya. Dan ada satu lagi kado yang saya secara kebetulan ketemu ya, ketemu itu bahwa saya ketemu foto saya ketika lagi nge-MC tahun 91 di Pasaraya Blok M. Masih kurus ya Mas Ramon ya? Di acara saya masih muda waktu itu. Sekarang emang saya malah baru sadar malam ini bahwa dulu Tukul pernah hampir saya anggap kayak anak saya, ya adik saya. Ternyata dia lebih tua dari saya. Malam ini baru saya tahu. Loh, emang Mas Ramon berapa? Saya 57. Tapi awet muda ya Mas ya? Jadi Tukul juga belajar bahwa kalau terkenal itu kita nggak bisa menyembunyikan umur. Ya. Ya, kalau udah semuanya waktunya terbuka. maghrib ya maghrib, nggak bilang dulu. Ya. Dan foto ini saya khusus cetak untuk kenang-kenangan Tukul supaya tahu dia ketika pertama kali dia naik panggung di Jakarta itu tepatnya di acara Jazz on Sunday itu bersama dengan saya. Dan saya memang minta dia pakai belangkon waktu itu. Sesuai dengan asalnya dia. Kalau dia asalnya dari Amerika, waktu itu saya minta dia pakai wig. Ya. Jadi pakai belangkon ya. Luar biasa sekali. Iya. Kalau mau tanya nih, Mas Hari, benar nggak Mas Hari yang ngajarin Mas Tukul acting itu di depan kamera tuh Mas Hari? Ya enggak juga lah, ya kan. Tapi yang jelas Tukul dikenalkan ke saya sama Mas Ramon ini. Ya kan di Boeing Cafe waktu itu ya kan ada Tukul nih, seorang komedian yang kayaknya ini passionnya tinggi banget nih untuk masuk ke komedi ya. Iya, mukanya memang jelek, saya bilang, tapi bakatnya besar. Waktu itu saya bilang jujur. Ya udah, akhirnya Tukul waktu itu kita sempat bikin sinetron ya. Sinetron F2 F2 untuk TPI, Televisi Pendidikan Indonesia gitu.
Kebetulan saya jadi produser di tahun segitu udah jadi produser loh. Oh, bisa ya. Iya kan? Ya kan, terus kita bikin sinetron itu, abis itu Tukul juga ikut di Hari Harimau, ya kan? Hari Gila. Hari Gila, dan untuk ini apa? Untuk panggung di Lenong Rumpi juga ya. Lenong Rumpi kalau manggung tuh kita selalu dibantu sama Tukul juga, karena Tukul lucunya kan. Lucu abis gitu. Oke, Tepuk luar tangan biasa. dong. Jadi benar apa yang dikatakan Mas Heri, jadi waktu itu saya syuting belum ngerti namanya kamera. Take itu sampai 19 kali. Sampai yang megang boom itu marah. Jadi sampai dia nggak bisa balik gini lagi gini terus dia. Kadang-kadang diulang-ulang terus. Apa Sampai yang saya ambil bikin putus asa, terus disuruh minum air putih dulu. Udah jangan putus asa, minum air putih dulu. Sama Akhirnya- Mbak Uci Supra ya. Iya, waktu itu ya? wah, saudaranya Uci Supra tahu sendiri. Dimarahin Sekarang terus. saya malah senang sama Uci Supra. Kenapa Mas? Ya karena dia memang mengajarkan Tegas. saya untuk berkomedi di sini kan beda dengan di panggung. Jadi visual, audio, panggung itu beda. Harus Iya. tiga-tiganya bisa, subhanallah. Terus tadi aku dengar ini kan Mas Tukul naik pesawat ke luar negeri. Iya. Tapi pertama kali naik pesawat sama siapa Mas Tukul? Mama Seri. Dan dapat hadiah. Dan begitu dikocok undian, sayang dapat hadiah. Hadiah apaan? Hadiah itu tiket. Dan saya tak jual lagi ke Mas Seri. Dan terus mau pergi kemana lagi? Jadi ini ada dapat hadiah ini biar supaya dapat duit ini jual aja untuk kamu. Itu kasihan pesawatnya kali ya. Ya, dan sepeda motor saya yang di rumah itu juga berkat dari Mas Heri. Saya mau pinjem tapi nggak boleh malah dikasih sama dia. Mas. Agung juga istri saya. Jadi saya memang banyak yang berjasa saya. Jadi saya itu tidak sendirian. Jadi banyak teman-teman yang Ya Mas Tukul ada di lingkungan orang-orang yang mendukung dan mencintai Mas Tukul Iya. ya. Mensupport teman-teman. semuanya. jangan boleh lupa. Nah. Jangan dilupakan sejarah. Betul. Ada Ini juga nih, ada Mas. juga. Ada yang mengucapin selamat ulang tahun dari orang-orang yang Nah. spesial di hidup Mas Tukul nih. Mas Heri ini yang pembuka destroyernya ya. Ini juga Mas Ramon juga destroyernya. Saya kenal sama anak-anak para pejabat ya gara-gara dari Pak Ramon kan dulu punya sekolah DJ ya, Indonesia Disc Jockey School. Oh, DJ. Sampai saya nggak punya DJ, saya punya kartunya. Jadi kalau aku mau masuk kemana-mana bebas. Woi, Ya kan, Pak jadi- Ramon. oke. Jadi untuk DJ saya sekarang itu jangan disombongkan. Saya sudah kenal sama udah lama. Jadi, ya. Asik. Kalau sama Pepi bagaimana? Aduh ini aku ketemu di Tom